Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil dari analisis artikel OR yang kami analisis dengan judul Analisis Optimasi Keuntungan dalam Produksi Keripik Daun Singkong dengan Linear Programming melalui Metode Simplex. Sebelumnya perkenalkan, nama kami Arda Eriko Yuda dan teman kami Elsa Dias Yamilang. Kemudian ada daftar isi yang pertama, yaitu kasus yang diamati. Melihat kondisi industri rumah tangga UMKM Kedakong yang berada di Jalan Ahmad Yani Bubulak, Sayunan, Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Karawang Barat, Jawa Barat. Banyak masalah yang dihadapi dalam memaksimalkan produksinya. Industri rumah tangga ini memproduksi berbagai rasa keripik daun singkong seperti kedakong 70 gram rasa balado, kedakong 90 gram rasa barbecue, kedakong 70 gram rasa keju, dan kedakong 90 gram original. Menurut manajer UMKM Kedakong, industri rumah tangga saat ini sangat ketat dan kompetitif persaingannya dengan usaha sejenis lainnya sehingga diperlukan perencanaan produksi yang tepat. Hal ini disebabkan karena permintaan produksi yang tidak menentu, sehingga akan terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan yang menimbulkan kerugian. Berikut ini adalah tabel dari usaha keripik daun singkong. Di sini ada 10 bahan baku dan jumlah kilo dan liter, terus ada harga dan ada jumlah harga. Untuk bahan bakunya ada daun singkong, ada tepung kanji, ada telur, ada minyak, ada garam, ada ketumbar, ada bawang putih, ada perasa balado, ada perasa barbecue, ada perasa keju. Dengan biaya operasional keseluruhan Rp12.981.200. Yang kedua ada deskripsi variabel. Yang pertama, variabel keputusan. Variabel keputusan untuk pemrograman linear penelitian ini dibentuk berdasarkan aktivitas perusahaan, yaitu produk dari UMKM Kedakong pada September 2018. Sehingga dalam penelitian ini ada 4 variabel keputusan. Berikut merupakan variabel keputusan. Variabel keputusan. Indikator yang pertama ada kedakong 70 gram rasa balado dengan simbol X1. Yang kedua, kedakong 90 gram rasa barbecue dengan simbol X2. Yang ketiga, ada kedakong 70 gram rasa keju dengan simbol X3. Yang keempat, kedakong 90 gram rasa original dengan simbol X4. Kemudian ada fungsi kendala. Untuk fungsi kendala merupakan rumusan dari ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang membatasi proses optimasi. Dalam penelitian ini, ada 15 faktor produksi yang menjadi kendala dalam mengoptimalkan keuntungan dari UKM Kedakong pada bulan September 2018. Berikut di bawah ini adalah tabel fungsi kendala. Di faktor produksi dibagi menjadi 4. Ada bahan baku utama, ada bahan penolong, ada biaya operasional produksi, ada batasan produksi. Di bahan baku utama ada daun singkong, ada tepung kanji, ada telur dengan X1 daun singkong yaitu 65,85, X2 73,608, X3 65,85, X4 73,608 dengan ketersediaan 95.000. Untuk tepung kanji sendiri ada X1 68,21, X2 87,69, X3 68,21, X4 87,69 dengan ketersediaan 114.000. Untuk telur ada X1 79,57, X2 102,31, X3 79,57, X4 102,31 dengan ketersediaan 133.000. Di bahan penolong sendiri ada minyak, ada garam, ada ketumbar, ada bawang putih, ada perasa balado, ada perasa barbecue, ada perasa keju. Untuk biaya operasional produksi sendiri untuk X1-nya 8.822, untuk X2 11.343, untuk X3 8.822, untuk X4
11.343 dengan ketersediaan Rp12.981.200. Untuk batasan produksinya sendiri ada kedakong rasa balado 70 gram dengan X1 395, rasa barbeque 90 gram, ada X2 305, dan rasa keju 70 gram 335, ada rasa original 90 gram, ada X4 265 dengan Selanjutnya ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan merupakan fungsi yang menggambarkan berapa besar keuntungan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini ada 4 fungsi tujuan yang digunakan untuk memaksimalkan keuntungan yang diproduksi dari variabel keputusan. Berikut merupakan fungsi tujuannya. Yang pertama, kedalkong rasa balado 70 gram keuntungan produk 6.178. Yang kedua, kedalkong rasa barbeque 90 gram keuntungan 5.657. Yang ketiga, kedalkong rasa keju 70 gram dengan keuntungan 6.178. Yang keempat, kedalkong rasa original 90 gram dengan keuntungan 5.657. Zat maksimum 6.178 X1 ditambah 5.657 X2 ditambah 6.178 X3 ditambah 5.657 X4. Kemudian yang ketiga ada pemodelan linear programming. Di linear programming ini ada model matematis keseluruhan dengan maksimal set 6178X1 ditambah 5657X2 ditambah 6178X3 ditambah 5657X4 dengan subjek dari fungsi kendala yang kami ambil. Ini subjeknya ini kita ngambil dari kendala, fungsi kendala yang ada tadi. Yang pertama 65,85X1 ditambah 73,08X2 ditambah 65,85X3 ditambah 73,08X4 kurang dari 95.000. Yang kedua 68,21X1 ditambah 87,69X2 ditambah 68,21X3 ditambah 87,69X4 kurang dari 114.000. Yang ketiga ada 79,57X1 ditambah 102,31X2 ditambah 79,57X3 ditambah 102,31X4 kurang dari 133.000. Begitu seterusnya. Berikut adalah tabel jenis produk dan variabelnya. Tuh. Kedakong 70 gram rasa balado variabel X1 dengan jumlah aktual 376 dan jumlah optimal 395. Untuk 90 gram rasa barbeque 293 untuk aktual, 305 untuk optimal. 70 gram rasa keju 316 untuk aktual, 335 untuk optimal. Untuk yang rasa original ada aktualnya 244, optimalnya 265 dengan jumlah keseluruhan aktualnya 1.229 dan jumlah keseluruhan optimal 1.300. Yang keempat ada contoh kasus simpel berdasarkan kasus yang dipilih.
Dalam produksi keripik daun singkong selalu konstan dan juga stabil dalam pengelolaan bahan baku yang ada. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen terkait olahan makanan rumahan. Adapun sumber bahan baku yang digunakan dalam produksi keripik daun singkong pada perusahaan ini dengan bahan baku utama daun singkong atau X1 sebanyak 65,85, X2 73,08 dengan ketersediaan 95.000, tepung kanji X1 68,21, X2 87,69 dengan ketersediaan 114.000. Yang ketiga, telur X1 79,57, X2 102,31 dan ketersediaan 133.000. Berikut adalah kasus simpel yang dibuat, yaitu yang pertama variabel keputusan. X1 adalah bahan baku utama, X2 adalah bahan baku kedua. Untuk fungsi kendalanya ada 65,85 X1 ditambah 73,08 X2 kurang dari 95.000. Yang kedua 68,21 X1 ditambah 87,69 X2 kurang dari 114.000. Itu yang ketiga 79,57 X1 ditambah 102,31 X2 kurang dari 133.000 dengan fungsi tujuan maksimum Z6178 X1 ditambah 5657 X2. Berikut adalah solusi dari kasus simpel yang kami buat. Yang pertama 68,5 X1 ditambah 73,08 X2 kurang dari 95.000 menjadi 0,1299 atau 1,386. Yang kedua 68,21 X1 ditambah 87,69 X2 kurang dari 114.000 menjadi 0,1642 atau 1671,0. Yang ketiga 79,57 X1 ditambah 102,31 X2 kurang dari 133.000 menjadi 0,1299 atau 1671,0 dengan maksimum Z 6178 X1 ditambah 5657 X2 dengan titik A 0,1299, titik B 0,0, titik C 1671,0. Dimisalkan yaitu titik A 0,1299 nanti akan dimasukkan jumlah maksimumnya 6178 dikalikan titik B atau 0 ditambah 5657 jumlah maksimum dikalikan titik A 1299 menghasilkan 7348. Untuk titik B 0,0 jadi tidak menghasilkan apa-apa. Untuk titik C 1671,0 jadi dimasukkan dulu jumlah maksimumnya yaitu 6178 dikalikan titik C 1671 ditambah 5657 dikalikan titik B atau 0 menghasilkan 10.323. Maka titik maksimum atau penjualan maksimumnya adalah 10.323 pada titik C 1671,0. Berikut yang kelima ada solusi menggunakan solver. Untuk model matematis keseluruhannya, kami mengambil dari fungsi kendala yang ada di linear programming yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita akan langsung menuju ke solusi menggunakan solvernya. Berikut adalah step sebelum solver. Step sebelum solver, kita akan menulis dulu kasus pembuatan keripik daun singkong dengan maksimal Z, dengan CI, dengan XI. Dengan CI jumlah maksimum 6178, 5657, X2, X3-nya 6178, X4-nya 5657. Dengan subjek to yang sudah kita tulis di fungsi linear tadi atau di slide sebelumnya, yaitu ditulis dengan X1 sampai X4 dengan variabel 65,85, 73,08, 65,85, X4 73,08. Di sini ada LHS atau left hand slide. Kemudian ada RHS, ada right hand slide dengan jumlah yang didapat dari kurang dari atau lebih darinya dari jumlah variabel. Untuk
variabel pertama atau X1 RHS-nya ditemukan kurang dari 95.000. Begitu juga seterusnya. Untuk kita mencari LHS, berarti kita mengetik sama dengan sum product, kemudian copy X1 sampai X4 dikalikan XI dari C5 sampai F5, kemudian tutup kurung, maka akan menghasilkan 0. Kemudian untuk mencari Z, berarti kita sum product, kemudian kita masukkan CI dari C4 sampai F4, kita kalikan dengan XI dari C5 sampai F5, kemudian akan menghasilkan 0. Kemudian yang kanan set objektif, kita masukkan dari jumlah Z, terus kita mencari max-nya. Kemudian by changing variable cell, kita bisa masukkan dari jumlah X1-nya, yaitu C5 sampai F5. Kemudian subject to the constraints, kita masukkan LHS sama RHS-nya. Kemudian kita klik solver. Terus kemudian, ini adalah step setelah solver. Dengan jumlah Z maksimum, kita mendapatkan 7783202. Dengan XI-nya X1 402,8944, X2 305, X3 335, dengan X4 265. Kemudian LHS untuk variabel pertama kita mendapatkan 90245,95, variabel 2 10315,1, variabel 3 117,031, kemudian sampai ke bawah sampai ke yang ke-14, yaitu mendapatkan variabel 265. Untuk yang solver results-nya, kita akan mengambil report answer sensitivity sama limit. Kemudian klik OK. Kemudian yang keenam, ada analisa sensitivitas. Kita akan mendapatkan yang pertama answer report. Di answer report kita tahu di jumlah maksimum Z kita mendapatkan final value 7783201,511 dengan variabel size XI1 sampai XI4. XI1-nya mendapatkan final value 402,894385. Kemudian XI2 305, XI3 335, XI4 265. Dengan constraints dari status yang kita dapatkan dari variabel satu ini mendapatkan not binding, dan yang mendapatkan select 0 kita akan mendapatkan binding, karena yang ini berarti jumlah belum ditemukan. Kalau yang binding berarti jumlah telah ditemukan atau jumlah sudah akurat. Kemudian ada sensitivity report. Di sensitivity report kita sudah menghasilkan final value yang tadi. Kemudian kita akan memasukkan objektif koefisien dari jumlah Z maksimumnya. Kemudian akan mendapatkan increase dan decrease-nya. Increase yang pertama ada 1E plus 30. Increase kedua 2284,37299. Ketika 0. Increase keempat 2284,37299 dengan mendapatkan allowable decrease yang pertama 0, yang kedua sampai keempat mendapatkan 1E plus 30 dengan constraint seperti di bawah ini. Kemudian kita akan mendapatkan limit report. Yang pertama kita akan mendapatkan value atau Z maksimumnya, mendapatkan 7783201,511 dengan variabel XI 1 sampai 4 dengan value yang sudah kita tahu tadi dengan lower limit. Yang pertama 395, yang kedua 305, yang ketiga 335, yang keempat 265 dengan objective result. Yang pertama 773, 4430, dan yang kedua sampai keempat 7783201,511 dengan upper limit 402,894,385. Yang kedua 305, yang ketiga 335, yang keempat 265 dengan objective result yang sama, yaitu value dari maksimum Z
7783201,511. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil perhitungan analisa pembayaran data menunjukkan bahwa kombinasi produk yang diterapkan di UMKM masih belum optimal. Dan optimasi produksi menggunakan linear programming melalui metode Simtek mendapatkan kombinasi produksi yang optimal dan alokasi penggunaan faktor-faktor produksi yang efektif dan efisien sehingga mendapatkan keuntungan optimal. Terima kasih presentasi dari kami.